Pemuda ini bernama Will. Ia bekerja sebagai tukang pel di Massachusetts Institute of Technology atau biasa disebut MIT, salah satu universitas teknologi terbaik di dunia. Steven? Hari itu, Profesor Gerald, seorang matematikawan, mengumumkan pada mahasiswanya bahwa siapa saja yang bisa memecahkan soal matematika yang ada di dinding kampus, maka ia akan memberikan hadiah spesial. Bahkan namanya akan terpampang di buku tahunan MIT. Raises, but also go on to fame and fortune. MIT professors. Well, that's all. Hingga suatu hari, Will melihat soal-soal itu dan ia pun berhasil memecahkan soal tersebut yang membuat profesor tercengang dengan cara pemecahan yang ditulis oleh Will. Dan keesokan harinya, dengan wajah yang sangat ceria, Profesor Gerard mengadakan pertemuan untuk mencari siapa mahasiswa yang telah memecahkan soal tersebut. Namun sayang, dari sekian banyak mahasiswanya, ternyata bukan mereka yang telah memecahkan soal itu. Seems there will be no unmasking. More than 2 years to prove. Sebenarnya, Will ini adalah anak yang sangat jenius. Ia gemar sekali menggali pengetahuannya dengan membaca buku. Namun, ia tak mau memanfaatkan kejeniusannya hanya untuk menjadi orang sukses dan justru memilih menjadi anak berandalan yang kerjaannya hanya nongkrong, mencuri, kerja serabutan. Suatu hari, Will dan ketiga temannya terlibat aksi perkelahian hingga Will tak sengaja memukul polisi yang tengah melerai mereka. Akibat dari aksinya itu, akhirnya Will menjalani sidang yang akan diadakan pada Sabtu depan. Dan malam pun tiba. Untuk menenangkan hatinya, Will dan ketiga sahabatnya pergi ke sebuah klub khusus untuk anak Harvard. Di sana, salah satu sahabat Will yaitu Chucky mencoba mendekati gadis-gadis Harvard dengan mengaku bahwa dirinya telah mengambil jurusan sejarah. Mendadak, seorang datang dan menanyakan masalah sejarah hingga revolusi perang ekonomi yang membuat Chucky kesulitan menjawabnya. My contention is that prior to the revolutionary free capital. All right, of course that's your Hang on a contention. second. Beruntung, Will segera menjawab semua pertanyaan tersebut dan memperingatkan pria sombong itu untuk tidak sok pintar di depan wanita dengan mengklaim sebuah teori yang ada di buku sebagai pemikirannya sendiri. Sikap dan kejeniusan Will ternyata membuat seorang wanita bernama Skylar tertarik padanya. Bahkan sebelum pergi, ia sempat memberikan nomor teleponnya kepada Will. Keesokan harinya, saat Will kembali kerja, lagi-lagi dia iseng memecahkan soal matematika yang ada di dinding. Ternyata, aksinya itu dilihat langsung oleh sang Profesor Gerald yang membuat Will ketakutan dan langsung kabur. Melihat jawaban yang ditulis Will, Profesor segera mencari keberadaan Will dengan mendatangi kantor Will yang ada di kampusnya. Di sana, Profesor mendapatkan info bahwa Will tengah berada di sebuah pengadilan atas kasusnya kemarin. P.O. Tanpa didampingi pengacara, Will berusaha membela diri, bahkan saking pintarnya, Will hafal dengan semua pasal yang dibacakan oleh hakim di sana. Profesor pun kini tahu bahwa Will hanyalah pemuda berandalan dengan banyak catatan kriminal yang membuatnya berakhir di penjara. Namun setelah melihat kejeniusan Will, sang profesor bersedia menjamin kebebasan Will dengan 2 syarat, yaitu Will harus membantu profesor memecahkan soal-soal matematika dan Will harus mau menjalankan terapi. Pengerjaan soal matematika pun berjalan dengan lancar. Will dan Profesor melakukan itu dengan sangat mudah, bahkan Will juga bisa memecahkan soal matematika tersulit yang tak bisa dipecahkan oleh siapapun. Selama hampir 2 tahun, kejeniusan Will membuat sang profesor semakin kagum dan bersemangat membantu Will menjadi seseorang yang sukses. Namun saat memulai terapinya, Will yang dasarnya nakal, jahil tapi jenius, selalu memperlakukan para terapisnya hingga membuat profesor terpaksa meminta bantuan teman sekamarnya saat mereka berkuliah dulu, yaitu Dr. Sen.
seorang dokter sekaligus dosen psikologi di salah satu universitas. Profesor pun menceritakan sosok Will yang memiliki kepandaian seperti Ramanujan, seorang ahli matematika yang berasal dari India. This boy is just like that. Namun Profesor tak mengerti mengapa Will kini tak mau memanfaatkan kejeniusannya tersebut. Maka dari itu, Profesor membutuhkan seseorang yang bisa mendekati Will seperti Dr. Sen. Hingga keesokan harinya di pertemuan pertama mereka, dengan kejeniusannya Will mengomentari lukisan buatan Dr. Sen yang menggambarkan dirinya sendiri. Di mana pada lukisan tersebut, Dr. Sen tampak ketakutan karena terombang-ambing oleh sebuah masalah, dan Will mengatakan mungkin Dr. Sen menikahi orang yang salah. Setelah melihat sikap Will, Dr. Sen lalu mengetahui bahwa ada hal besar yang disembunyikan oleh Will hingga ia membentuk tembok yang sangat sulit ditembus oleh siapapun. Thursday, 4 o'clock. Make sure the kids... Keesokan harinya, saat Will kembali datang, Dr. Sen langsung mengajaknya ke sebuah danau. Di sana, Dr. Sen menceritakan bahwa tidak semua hal bisa disimpulkan hanya dengan membaca sebuah buku atau melihat lukisan saja. Mungkin jika Dr. Sen bertanya soal cinta, Will akan menjawab berdasarkan buku kisah cinta yang ia baca. Namun ia tak bisa merasakan apa itu cinta sebenarnya. Meskipun Will merupakan anak jenius, Dr. Sen yakin bahwa Will tak pernah memiliki hubungan dengan seseorang karena Will sendiri terlalu takut untuk melangkah. Ia takut membuka diri dan takut percaya pada orang lain. Mendengar kata-kata Dr. Sen, Will langsung memberanikan diri untuk memulai hubungan dengan Skylar. Dan keesokan harinya saat Will kembali bertemu dengan Dr. Sen, Will tak mengucapkan sepatah kata pun hingga waktu terapi habis. Dr. Sen sengaja melakukan ini untuk melatih Will agar ia bisa mulai membuka diri. Dan benar saja, di pertemuan selanjutnya, Will mencoba menceritakan tentang Skylar, wanita cantik, pintar, dan sempurna bagi Will. Sayangnya ia terlalu takut jika suatu saat nanti Will akan merusak kesempurnaannya. Mendengar hal itu, Dr. Sen mengatakan bahwa di dunia ini tak ada orang yang sempurna. Kesempurnaan itu datang jika masing-masing dari mereka bisa saling mengerti. Namun Will tak akan pernah merasakan hal itu jika ia tak berani mencoba. Lagi-lagi perkataan Dr. Sen membuat hati Will mulai terbuka. Setelah sesinya selesai, Will segera menemui Skylar dan meminta maaf karena kemarin tiba-tiba ia menghilang. Dan untuk menebus kesalahannya, Will mengajak Skylar menonton pertunjukan balap anjing. Di sana, Skylar menanyakan perihal latar belakang Will, termasuk keluarganya, karena Skylar ingin sekali mengenal keluarga Will. Will yang aslinya merupakan anak yatim piatu terpaksa berbohong. Ia mengatakan bahwa ia memiliki 12 kakak laki-laki yang saat ini tinggal bersamanya. Will hanya mengakui bahwa ia belum siap mengenalkan Skylar dengan keluarganya. Dan sebagai gantinya, Will mengenalkan Skylar pada ketiga sahabatnya. Rupanya meskipun Will mencoba menjalani hubungan dengan Skylar, namun ia masih tak bisa terbuka akan kondisi di masa lalunya kepada Skylar. Will tak berhenti memandangi wajah Skylar yang tampak bahagia. Keesokan harinya, Dr. Sen mengatakan pada Profesor Gerald bahwa mental Will belum siap untuk melangkah ke masa depan. Apapun usaha Profesor untuk membantu kesuksesan Will akan percuma jika Will belum menemukan jati dirinya. Terbukti saat Profesor mengatur wawancara Will bersama perusahaan McNeil, Will malah menyuruh Chucky untuk menggantikannya. Dan tentu saja membuat ketiga orang ini terkejut dengan tingkah Chucky karena sangat berbeda dengan apa yang diceritakan oleh Profesor. You want us? You can speak with my aforementioned attorney. Keep your ear to the grindstone. Suatu ketika, Skylar memberitahu bahwa ia akan pindah ke California untuk melanjutkan kuliahnya. Skylar mengajak Will ikut bersamanya. Namun alih-alih ikut ke California, Will justru marah-marah dan menuduh Skylar hanya main-main dengannya. Then you're gonna go off to Stanford. You're gonna marry some rich... What is your obsession with this? Bahkan saking marahnya, tanpa sengaja Will akhirnya mengatakan bahwa dirinya adalah anak yatim piatu yang masa kecilnya selalu dianiaya oleh ayah angkatnya. Padahal Skylar sengaja mengajak Will karena ia benar-benar mencintainya. Skylar juga tak ingin berpisah dengan Will dan ia ingin membantu Will meraih kesuksesannya. Namun rasa ketakutan yang terus menghantui Will membuatnya semakin marah.
Ditambah lagi saat Profesor Gerald memarahi Will karena ia telah mengacaukan wawancaranya dengan perusahaan McNeil. Profesor mengingatkan bahwa banyak sekali pekerjaan yang layak yang telah menunggunya. Namun karena kesal, Will malah merendahkan Profesor karena tak bisa memecahkan soal matematika yang menurutnya itu sangat gampang. Untuk menenangkan pikirannya, Will menemui Dr. Sen lagi. Di sana ia mengeluhkan mengapa setiap orang ingin sekali melihat Will sukses dan mendapatkan pekerjaan yang terhormat. Padahal menurut Will, tukang pel juga pekerjaan yang terhormat. Mendengar itu pun ia langsung menanyakan tentang keinginannya di masa mendatang. Namun karena Will hanya menanggapinya dengan bercanda, Dr. Sen pun langsung mengusirnya. Do you want to do? Okay. Well, why are you kicking me out, Sean? Keesokan harinya, Will bercerita pada Chucky jika Skyler pergi meninggalkannya ke California. Ia juga mengeluh mengapa setiap orang menginginkan Will sukses, termasuk kekasihnya sendiri. Untuk pertama kali, Chucky memberikan sebuah nasihat pada Will. Ia berkata bahwa Will harus bersyukur dengan kemampuan jenius yang ia miliki. Dan ternyata selama ini Chucky juga menginginkan Will memanfaatkan kelebihannya itu dan tidak terus-menerus hidup seperti dirinya. Bahkan Chucky ingin sekali merasakan bagaimana rasanya punya sahabat yang sibuk dengan pekerjaannya. Mendengar hal itu, Will langsung kembali menemui Dr. Sean untuk meminta maaf. Namun tanpa sengaja di sana ia mendengar pertengkaran Dr. Sean dan juga Profesor yang tengah berdebat karena Profesor Gerald ingin cepat-cepat menyembuhkan Will. Sementara Dr. Sean tak bisa memenuhinya karena Will masih mempunyai trauma untuk percaya dengan orang. The Fields Medal. Why are you still so fucking afraid of you mathematical dick? It's about Ternyata, Will juga pernah diabaikan oleh orang yang seharusnya paling dicintainya, yaitu kedua orang tuanya. Karena itulah ia selalu menjauhi orang-orang yang meninggalkannya, seperti apa yang ia lakukan pada Skyler. Dengan penuh rasa bersalah, Will mencoba memasuki ruangan tersebut. Setelah melihat daftar catatan kriminal Will, Dr. Sean mencoba menceritakan kisah masa kecilnya yang selalu dianiaya. Kisah tersebut sama persis dengan apa yang dirasakan oleh Will, hingga membuatnya terharu dan menangis. Will terus memikirkan perkataan Dr. Sean hingga suatu hari ia memberanikan diri untuk melangkah maju dengan menerima pekerjaan yang ditawarkan oleh perusahaan McNeils. Ia pun menceritakan keputusannya pada Dr. Sean dan membuatnya sangat bangga dengan pilihan Will. Namun, untuk lebih meyakinkan, Dr. Sean bertanya kembali, apakah ini yang kamu inginkan? So we're done? Yeah, that's it. You do what's in your heart, son, you'll be fine. Dan tak lama setelah Will pergi, Profesor Gerald datang, serta mengucapkan terima kasih karena telah membantu Will. Ia juga meminta maaf atas sikapnya yang terlalu ambisius untuk menolong Will. Lagi-lagi perkataan Dr. Sean membuat Will sadar akan keinginannya yang sebenarnya. Ia pun memberikan sepucuk surat pada Dr. Sean yang mengatakan bahwa ia akan segera pergi ke California untuk menjemput kesuksesan dan juga menjemput kekasihnya itu.